Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tony Kuzian, tim HR di bidang Recruitment and Training ya di PT TSSI Group. Dan saat ini kita akan melaksanakan on job training atau OJT ya. Oke, kelupaan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat khususnya buat teman-teman yang sudah lulus seleksi atau psikotes kemarin ya. Dan sekarang sudah bergabung di PT TSSI Group. Dan agenda kita kurang lebih 1 minggu ini kita akan melaksanakan OJT bersama Departemen HRD dengan berbagai macam materi yang akan disampaikan oleh trainer-trainer yang luar biasa nantinya, gitu ya. Oke, untuk materi pertama kita akan belajar mengenai company profile ya, dan teman-teman tentunya nanti akan bekerja di PT TSSI ataupun di PT Tekno. Kita harus tahu dulu dong ya, seluk-beluk perusahaan tempat kita bekerja itu seperti apa sih, gitu kan. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai PT TSSI maupun PT Tekno ya, yang merupakan satu grup perusahaan yang sama seperti itu. Oke, PT TSSI atau Tekno ya, yang TSSI ini kita singkat dan aslinya itu bernama PT Tri Saudara Sentosa Industri maupun PT Tekno Indonesia merupakan perusahaan manufaktur tentunya yang bergerak di bidang mold maker dan juga plastic injection molding untuk kebutuhan industri otomotif dan elektronik. Jadi yang digarisbawahi di sini bahwa produk kita itu berbahan plastic injection, teman-teman ya. Dan produk yang kedua kita adalah molding. Jadi selain produk otomotif ataupun elektroniknya, kita juga produksi di moldingnya. Oke, nah di sini ada beberapa bagian, teman-teman ya, ada beberapa bagian yang ada di PT TSSI Group. Yang pertama ada bagian injection. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini ada ruang injection, gitu ya. Nah, injection sendiri merupakan bagian yang memproduksi barang dengan metode suntik injection material, gitu ya, yaitu biji plastik yang sudah dilelehkan sebelumnya. Kemudian si biji plastik yang meleleh tersebut nantinya akan disemprotkan oleh injection tadi ke cetakan plastik yang sudah disediakan. Nah, hasilnya nanti akan terbentuklah produk plastik yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu, yang sesuai dengan cetakan yang kita inginkan tadi. Itu dinamakan dengan proses plastic injection. Lanjutnya, di sini ada bagian painting. Oke, ini gambarnya teman-teman sudah dilihat ya. Jadi bagian painting sendiri merupakan bagian yang melakukan kegiatan penyemprotan pewarnaan itu dengan metode spray pada barang-barang atau produk plastic injection yang sudah dibuat sebelumnya. Tuh, selanjutnya di sini ada second process. Second process ini merupakan proses lanjutan dari plastic injection yang sudah dibuat tadi ya, meliputi apa aja? Ada printing, kemudian ada ultrasonic welding, kemudian juga ada proses assembly. Nah, berikutnya di sini ada mold maker, teman-teman. Itu. Jadi mold maker ini merupakan suatu proses pembuatan mold atau cetakan. Gitu. Jadi selain kita membuat produk barangnya, kita juga membuat cetakannya, teman-teman. Tuh. Selanjutnya di sini juga ada desain mold. Kalau tadi itu kita proses pembuatan moldingnya, nah sekarang itu proses desain mold. Seperti itu. Oke, itu beberapa bagian yang teman-teman yang ada di PT TSSI. Nah, berikutnya kita akan berpindah. Kita akan mengenal apa sih yang disebut dengan visi maupun misi yang ada di TSSI Group, gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan visi, yaitu teman-teman visinya itu to be a major in electrical and automotive industry. Artinya, PT TSSI Group ini berharap, memiliki harapan yang besar menjadi pemimpin pasar, ya, khususnya di industri otomotif dan juga industri elektronik. Gitu. Nah, yang kita ketahui bahwa untuk perusahaan yang fokus di plastic injection ini masih terbatas. Gitu. Jadi tidak sebanyak perusahaan-perusahaan yang produksinya itu fokus di metal seperti teman-teman ya. Sehingga TSSI itu pengen jadi major atau pemimpin pasar khususnya di perusahaan otomotif industri yang fokus pada plastic injection. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tentang misi perusahaan, yaitu to be technological, advanced, and competitive that provider system. Jadi yang pertama ini misinya adalah menjadikan
teknologi yang mutakhir dan juga kompetitif. Ya, yang sebelumnya kita pernah singgung nih teman-teman bahwa teknologi kita yang kita miliki adalah ada plastic injection, kemudian juga mold maker. Gitu. Nah, kedua teknologi ini adalah mutakhir dan juga kompetitif. Kemudian misi selanjutnya adalah friendly and comply to all government regulation to the electronic and automotive industry. Jadi yang selanjutnya itu kita bersahabat atau friendly terhadap beberapa pihak atau stakeholder yang khususnya di pemerintahan. Dan juga kita juga memiliki regulasi terhadap perusahaan-perusahaan elektronik ataupun otomotif yang ada di Indonesia. Oke, kita next. Nah, berikutnya di sini ada grup-grup perusahaan. Jadi TSSI ini kan merupakan suatu grup perusahaan ya, yang di dalamnya ada 3 perusahaan teman-teman. Yang pertama ada PT Tri Saudara Industri, yang pertama yang berdiri pada tahun 1994, yang berlokasi di Jalan Jati 6, nomor J5, nomor 19, tadi blok J5 nomor 19 ya, di Technopark Lipo Cikarang. Kemudian perusahaan yang kedua yang bernama PT Techno Indonesia yang berdiri pada tahun 2006. Nah, yang sekarang itu perusahaannya berlokasi di Jalan Cempaka 1 di Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat. Kemudian yang ketiga ada PT Tri Saudara Industri yang kedua yang berdiri pada tahun 2011 yang sekarang berkedudukan atau berlokasi di Jalan Pinang Blok F17 nomor 3 Delta Silicon 3. Itu ya, jadi ada 3 perusahaan atau 3 company yang di bawah naungan PT TSSI. Oke, next kita akan ngebahas historisnya nih teman-teman. Historisnya yaitu kita awal berdiri perusahaannya itu pada tahun 1994. Kemudian 1 tahun setelahnya kita mulai mengoperasikan mesin injection yang awalnya itu hanya menggunakan 6 mesin saja. Kemudian 1 tahun setelahnya lagi barulah kita beroperasi di proses moldingnya teman-teman. Itu pada tahun 97. Pada tahun 1998, barulah kita ada proses di second process. Ya, seperti assembling, tadi ultrasonic, dan sebagainya. Nah, di 2004, didirikanlah, move to new injection building. Jadi, si bangunan baru injection ya, dipindahkan. Itu pada tahun 2004. Kemudian 2005 sekitar 94 sampai 2005 berarti sekitar 11 tahun nih teman-teman ya. 11 tahun barulah perusahaan kita itu mendapatkan sertifikasi internasional terkait dengan mutu yang bernama dengan ISO 9001. Gitu. Nah, sertifikasi ini tuh menjamin bahwa mutu yang dikeluarkan bahwa produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu memiliki kualitas mutu yang terstandarisasi internasional. Ya, berarti tidak diragukan lagi ya untuk mutunya. Karena udah ada sertifikasi internasional ISO 9001. Setahun setelahnya, yaitu 2006, didirikanlah PT Techno Indonesia dan di 2011 maka berdirilah plant kedua, yaitu PT TSSI Plant kedua. Itu merupakan histori di PT TSSI Group. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada list customer-nya, teman-teman. Jadi ada list customer yang kita sebelumnya bagi 2 dulu nih teman-teman. Jadi TSSI Group ini fokusnya di plastic injection, hanya saja kita ada 2 perusahaan ya yang fokusnya berbeda. TSSI fokusnya di produk otomotif, kemudian kalau PT Techno kita fokus di produk-produk elektronik. Ya sehingga si customer-nya pun jelas berbeda teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama di produk-produk elektronik dulu ya. Nah, di sini ada beberapa list customer. Pertama ada PT GPC Elektronik Indonesia, kemudian ada PT Sharp ya, dan juga ada PT Indonesia Epson Industri. Nah, ini adalah customer PT Techno teman-teman ya, yang fokusnya di bahan elektronik. Yang kedua adalah list customer yang fokus di produk-produk otomotif ya, yang diproduksi di PT TSSI tentunya. Ada apa aja? Ada PT Astra Honda Motor atau AHM, kemudian ada PT Mewah, kemudian ada Kawasaki, ada Toyota ya, kemudian ada Asno, ada Toyota dan sebagainya. Itu customer PT TSSI teman-teman yang fokusnya di produk-produk otomotif. Oke, mana nih? Nah, ini logo-logo customer ya teman-teman ya.
Nah, kemudian produknya apa aja nih? Nah, produk yang dibuat di PT TSSI maupun Tekno kan kenalan. Yang pertama, produk-produk elektronik. Mana tadi dibuatnya? Yaitu di PT Tekno. Nah, ini ya beberapa produk elektronik yang selalu diproduksi di PT Tekno Indonesia. Kemudian berikut produk-produk otomotif. Banyak ya teman-teman ya. Ada lagi, ini produk otomotif juga. Cukup banyak untuk produk yang diproduksi di PT TSE. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai company profile. Kita udah kenalan tadi dengan visi misinya, produksinya apa aja, kemudian fokusnya di bidang apa, kemudian juga tadi udah ngebahas grup perusahaannya itu apa aja, termasuk dengan sejarahnya atau historisnya. Nah, sekarang kita akan berpindah pembahasan, kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakan apa aja sih yang ada di perusahaan kita, ya. Nah, kebijakan perusahaan. Oke, jadi kebijakan perusahaan ini berlaku buat semua perusahaan yang ada di grup perusahaan TSSI Group, gitu ya, maupun TSSI Plan 1, TSSI Plan 2, maupun PT Tekno Indonesia. Yang pertama ada kebijakan mutu, teman-teman. Jadi, semua manajemen dan stakeholder itu menerapkan persyaratan sistem manajemen mutu yang disebut dengan ISO 9001, ya, secara konsisten, jelas. Nah, manajemen menyediakan kerangka pelaksanaan sasaran mutu sesuai dengan target perusahaan dan juga stakeholder. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi persyaratan perundang-undangan maupun persyaratan dari pelanggan. Kemudian perusahaan harus memberi pelayanan tepat waktu untuk pengiriman barang ke pelanggan. Selalu meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, kemudian sarana-prasarana juga yang menunjang keberhasilan manajemen mutu itu. Kemudian memberi jaminan harga yang kompetitif kepada pelanggan, dan terakhir berusaha terus-menerus untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh setiap proses agar tercapainya proses produk yang efisien, efektif, serta aman dan terkendali. Itu kebijakan mutu ya, jadi ISO 9001. Nah, kebijakan selanjutnya ada yang disebut dengan kebijakan lingkungan. Oke, jadi pada dasarnya produk yang diciptakan oleh perusahaan harus dengan mutu yang oke. Nah, selanjutnya selain produk kita juga harus mementingkan lingkungan juga dong. Maka ada kebijakan lingkungan. Nah, jadi secara terus-menerus nih, si perusahaan itu harus melakukan usaha-usaha yang mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Nggak adil dong ya barangnya doang yang oke ataupun berkualitas tapi lingkungannya tercemar. Nah, itu masalah besar teman-teman. Makanya harus ada kebijakan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya pada setiap kegiatan, produk, ataupun jasa yang dilakukan. Memastikan pemahaman kepada seluruh karyawan tentang sistem manajemen lingkungan perusahaan supaya lebih paham dan juga aware ya terhadap bahayanya pencemaran di lingkungan. Keempat, kita menggunakan bahan berbahaya dalam menjalankan bisnisnya, maupun di bahan bakunya, kemudian bahan bakarnya dan sebagainya harus aman. Yang kelima, mengurangi dan menghindari kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian selanjutnya memenuhi setiap persyaratan perundang-undangan dan juga persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian memberikan jaminan untuk semua produk yang diproduksi perusahaan bebas dari kandungan bahan berbahaya. Dan terakhir memenuhi semua persyaratan atau regulasi atau undang-undang tentang kontrol kandungan bahan berbahaya dalam produk. Jadi pada intinya, pada dasarnya si kebijakan lingkungan itu menjamin bahwa perusahaan ini dalam proses produksinya itu tidak membahayakan keselamatan lingkungan, baik itu udaranya, air limbahnya, maupun lainnya ya, termasuk produk yang sudah jadinya itu aman dari pencemaran lingkungan. Baik, kita lanjut teman-teman. Kebijakan yang ketiga ada yang disebut dengan kebijakan sosial. Gitu. Jadi kebijakan yang pertama tadi ngebahas tentang mutu, kualitas mutunya harus oke, kemudian juga lingkungannya harus aman gitu. Nah, ketiga kita ngebahas mengenai kebijakan sosial, menjamin si orang-orangnya atau karyawan. Jadi perusahaan itu menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Kemudian kedua, perusahaan menolak diskriminasi atas dasar sara, gender maupun usia. Jadi semua orang dari gender apapun, laki-laki perempuan, usia berapapun ya, selama tidak
selama tidak menentang peraturan undang-undangan, nah semuanya memiliki hak yang sama untuk bekerja. Oke. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Jadi paling minimal itu pekerja itu harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan memiliki KTP maupun NPWP. Keempat, perusahaan tidak menghalangi karyawan untuk berorganisasi. Nah, makanya ada organisasi yang disebut dengan serikat buruh atau serikat kerja. Kelima, memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar secara berkesinambungan. Dan terakhir, perusahaan memberikan peluang kepada karyawan untuk mengembangkan potensi dan karirnya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk company profile ternyata sudah selesai materinya ya. Selamat menyimak untuk materi yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman paham ya dan mendapatkan insight baru. Dan buat teman-teman yang tidak ada tanya atau ada sesuatu yang tidak dipahami ya atau masih mengganjal, feel free saja teman-teman boleh bertanya nanti pada sesi tanya jawab. Thank you.